Kepada LPSK, Putri Chandrawati Sambo dari awal meminta perlindungan sebagai korban kekerasan seksual. LPSK juga masih menangani justice kolaborator yang diajukan Barada Eliezer. Bersama reporter NET Maria Anastasia, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berbagi sejumlah fakta. Selamat pagi Good People. Pada pagi hari ini kita akan kembali berbagi fakta. Saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban, Bapak Hasto Atmojo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tasya. Oke Pak, kita masuk ke kasus yang sedang ramai diperbincangkan ini ya Pak. Untuk ini kan ada dua orang nih Pak yang meminta perlindungan kepada LPSK, yaitu adalah Ibu PC dan juga Baradae. Untuk Ibu PC-nya terlebih dahulu, itu kenapa sih Pak baru ada asesmen pertama? Apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan Ibu PC ini? Memang. Jadi Bu PC ini sejak 14 Juli kan sudah mengajukan permohonan. Tetapi kita baru sekali bertemu dengan Ibu PC, tetapi Bu PC tidak bisa memberikan keterangan apapun karena masih trauma dan pada waktu itu ya menangis saja lah gitu. Jadi kemudian kita menunggu sampai akhirnya minggu yang lalu itu pengacaranya Ibu PC dan psikolog yang menangani Ibu PC ini itu datang ke LPSK dan menawarkan agar asesmen psikologi oleh LPSK itu mengadopsi saja asesmen yang sudah dilakukan oleh psikolog yang selama ini menangani. Ya, kami menolak karena asesmen psikologis kan bukan hanya untuk melakukan pemulihan saja, tetapi dia bagian dari investigasi yang dilakukan oleh LPSK untuk menggali kalau yang bersangkutan trauma, itu sebab traumanya apa? Apakah traumanya karena kekerasan seksual sebagaimana dilaporkan? Apakah karena pemberitaan dari media yang begitu gencar dianggap terlalu menyudutkan yang bersangkutan? Atau ada sebab lain? Nah ini yang akan kita gali. Baik, lalu ada tenggat waktunya nggak Pak untuk pemberian, apakah diberikan atau tidak perlindungan kepada Ibu PC ini? Sebenarnya asesmen psikologis itu umumnya 1 minggu kita sudah harus selesai ya. Tapi karena ini agak berlarut-larut dan biasanya diperpanjang waktu penelaahan. Untuk Bu PC ini akhirnya kita tetapkan sampai 30 hari kerja lah. 30 hari kerja. Untuk bisa bertemu beliau dan minta keterangan tentang apa-apa yang menjadi laporan beliau dan kemudian diajukan permohonannya kepada LPSK. Sekrusial apa sih untuk Ibu PC dan juga Baradae ini mendapatkan perlindungan dari LPSK? Bu PC ini kan perlindungannya minta perlindungan fisik, kemudian rehabilitasi psikologis, perlindungan hukum gitu ya. Tapi karena sudah demikian lama ini kita juga belum bisa menggali, kami juga belum bisa menyimpulkan apakah yang bersangkutan memang memerlukan itu. Kita bisa antisipasi dengan begini, kalau ada ancaman, sudah pasti yang bersangkutan akan segera datang ke LPSK. Tapi ternyata kan tidak, jadi beliau ya aman-aman saja secara fisik maupun jiwanya ya. Itu cukup aman lah. Untuk perlindungan prosedural ini menuntut status hukum yang bersangkutan ini sebagai apa? Ya kita belum tahu. Apakah dia korban, apakah dia saksi, dan sebagainya. Dalam bentuk bantuan rehabilitasi psikologis tentu saja sudah ada psikolog yang menangani. Asesmen psikologis itu bagi LPSK ditempatkan sebagai bagian dari investigasi. Oleh karena itu kita menolak waktu ditawarkan agar mengadopsi saja hasil yang didapat oleh psikolog yang menangani Ibu. Psikolog pribadi begitu ya Pak ya? Saya kira disediakan oleh kepolisian atau gimana saya belum tahu juga. Kalau untuk Baradae Pak? Kalau untuk Baradae karena dia justice kolaborator dan kasusnya ini kan berdimensi struktural ya, dalam artian ini ada relasi kuasa, dia dikenakan pasal 338 Yungto 5556, ini adalah kejahatan pembunuhan yang ada peran serta di situ ya. Nah, ini kita perlu gali apakah yang bersangkutan ini posisinya sebagai pelaku utama atau dia atas perintah orang dan sebagainya. Kalau memang dia bukan pelaku utama ya tentu saja bisa menjadi justice kolaborator. Dalam kasus yang sifatnya struktural semacam ini ada relasi kuasa di dalamnya
tentu potensi ancaman kejiwaan pada yang bersangkutan ini tinggi. Karena itu sejak awal, bahkan sebelum mengajukan sebagai justice kolaborator, LPSK sudah meminta kepada kepolisian yang melakukan penahanan untuk betul-betul memperhatikan keselamatan yang bersangkutan. Apakah makanannya, kemungkinan ada penyerangan dari sesama tahanan dan sebagainya, ini harus dilakukan. Jangan sampai terjadi pada yang bersangkutan ini, karena posisinya sangat sentral, dia sebagai saksi kunci dan juga sebagai justice kolaborator yang fungsinya untuk membuka kejahatan itu, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh atasannya. Siap. Terima kasih sekali Pak infonya. Ya. Demikian Good People berbagi fakta pada pagi hari ini. Have a good day.